Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini memberikan komentar terhadap Yusuf Mansur ini, itu bisa berkomentar panjang, bisa kita mukakan data-data, lalu kita ambil kesimpulan. Bagaimana kita mengomentari ceramah Yusuf Mansur di hadapan para habib ketika dia pergi ke Yaman? Bisa kita dengarkan nanti cerita ceramahnya ini, atau ceramah atau sambutan lah ya. Kalau menurut saya, itu cerita sambutan Yusuf Mansur itu, dia bercerita tentang ibunya, lantas bisa pergi ke Mekah dengan modal selawat gitu. Yang pertama kita komentari, itu cerita jelas cerita fiktif. Nggak ada, faktanya nggak ada. Katanya ibunya gitu. Ini ibu Yusuf Mansur tuh selama ini kita nggak pernah dengar dia bercerita, ada ibunya bercerita tentang dia. Tiba-tiba sekarang muncul cerita ibunya. Coba, dia berani nggak bercerita siapa ibunya? Pasti dia nggak akan berani. Terus kalau cerita ibu aja nggak berani, kan kita pelajari riwayat hidup dia siapa itu. Terus kapan ibu bercerita? Dia bisa kemukakan nggak tahun berapa ibunya naik haji? Kan tetangga-tetangganya tahu itu. Cerita nggak? Terus mana mungkin ibunya bercerita, kamu pegang foto ini, taruh di dinding, kamu akan pergi ke sana. Aneh aja. Kalau mau tahu ya, hampir setiap ceramah Yusuf Mansur, kalau ujung-ujungnya duit, pasti cerita fiktif yang dibungkus dengan tokoh-tokoh gitu. Kalau pemirsa mau tahu lebih jauh, itu ada buku yang ditulis oleh Darso Arif, itu bercerita tentang Yusuf Mansur menebar cerita fiktif untuk menjaring harta umat. Ya, cerita fiktif aja. Yang modal selawat, orang bisa ke Mekah gitu. Dari mana? Yang nggak ada ajarannya dibikin-bikin gitu. Lalu dia berani itu cerita itu di depan Habib gitu. Berani dia. Cerita aja tuh. Mungkin dianggap Habib nggak tahu kali. Kita nggak tahu juga lah. Kemudian Habib kenapa membiarkannya gitu? Diam aja. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Habib melihat ini orang memberi sambutan, ya biarin aja gitu. Yang kedua, mungkin Habib melihat ini tamu, ya udahlah, menyampaikan cerita apa namanya juga tamu. Ya, dia nggak komentari, tapi Habib tahu itu. Wah, ini kita sedang dikerjain ini gitu. Jadi Yusuf Mansur tuh tidak pernah bosan dia bercerita tentang cerita fiktif. Jadi event-eventnya itu dibikin dan ditambah dan dibumbu-bumbui. Nah, dalam ceramah ketika dia pan Habib itu, ada tokoh yang muncul, yaitu ibunya. Nah, kalau kita ikuti ceramah-ceramah Yusuf Mansur, sejak dia muncul dan yang kita pantau di YouTube, dulu tuh tidak ada itu cerita salawat-salawat itu. Coba lihat, sampai tahun 2012, 2015, salawat belum masuk. Yang ada saya itu adalah sedekah. Keutamaan sedekah gitu. Kemudian ada cerita yang aneh-aneh tentang sedekah. Sedekah yang orang miskin, gitu kan. Orang miskin sedekah 100.000 bisa punya showroom. Orang terusir nggak bayar kontrakan, dia bersedekah, dapat nanti punya rumah gedung. Dan bersedekah ke Yusuf Mansur 1 miliar, dia punya tambang gitu. Ini cerita-cerita yang muncul dari tahun 2000-an sampai 2015-an. Sudah itu tambah ilmu cerita salawat. Cerita salawat gitu. Dan mulai tahun 2020 ini, karena banyak dikritik oleh para jamaah, Yusuf Mansur mulai mencari pijakan-pijakan. Di antara pijakannya itu adalah bersandar dengan nama-nama besar Habib gitu. Bahkan kalau perlu Habib itu dibawa-bawa gitu. Ya tapi dalam sebuah kebenaran, ya Habib itu kan referensinya sangat banyak gitu. Dia nggak mungkin itu akan terpengaruh gitu. Tapi yang kita lihat dari cerita Yusuf Mansur ke mana kemarin, ke Yaman gitu. Kalau benar tuh di videonya sedang berceramah di Yaman gitu, itu kita lihat ya
nilai yang didapat di sana itu hanya cerita fiktif. Dan orang ini berani itu di hadapan Habib-Habib dia tebarkan cerita yang nggak ada dasar gitu. Dan kalau lihat tema-temanya, yaitu tidak jauh dari pola-pola yang dijalankan selama ini. Cuma nama tokohnya ditambah atau dihilangkan gitu. Lokasinya juga bisa diganti. Kemudian, tapi alur ceritanya sama saja. Yang ujung-ujungnya nanti itu sedekah duit. Sedekah duit. Tidak ada yang lain gitu. Salawat duit. Salawat Anda kaya. Itu aja. Karena sedekah-sedekah sudah banyak dibombardir oleh para ustadz, ulama yang sedikit mempunyai referensi yang terdapat dalam Al-Quran dan tafsir-tafsir. Nah, di sini Yusuf Mansur mulai merasa terjepit. Gitu. Maka dicari sekarang ilmu baru. Nanti berikutnya kita kira dia akan menggunakan nama-nama para wali. Gitu. Dia datang ke kuburan para wali, datang ke rumah aneh. Gitu. Kalau Nabi datang ke rumah dia, orang udah bantah. Masa Nabi datang ke rumahmu? Nabi ikut di mobil, orang bantah gitu. Kemudian dia bilang, suruh Allah yang bayar. Hutang aja suruh Allah yang bayar. Itu dibantah orang. Nah sekarang mulai dia bawa ibunya gitu. Tapi begitu kita dalami ya, ceritanya tetap sebuah cerita fiktif gitu. Cerita fiktif dicoba diyakinkan kepada orang-orang gitu. Jadi dengan baca selawat, Anda akan bisa ke Mekah, dengan selawat, hutang bisa lunas, dengan bersalawat, semuanya bisa gitu. Padahal dalam faktanya itu nggak mungkin ada. Salawat kita kepada Rasulullah adalah takriman, wa ta'ziman. Kita memuliakannya. Kemudian kita mengucapkan terima kasih kita kepada Rasulullah yang telah mengajarkan kepada umat manusia ini dinul Islam. Yang mengajarkan kepada umat manusia ma yukarribuhu ilal jannah wa ma yub'iduhu anin nar. Apa-apa yang bisa mendekatkan dia ke surga dan bisa menjauhkan dia dari neraka. Jadi marilah kita memakai nalar kita supaya tidak ditipu atau tidak salah ya oleh cerita orang-orang yang seolah-olah itu ajaran agama, padahal itu hanya cerita-cerita fiktif. Mudah-mudahan kita semakin mendapat pencerahan dengan mendalami al-Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.